Selanjutnya bab terakhir adalah al-qawaidul khamsah, yaitu sebab pertama yaitu segala sesuatu tergantung tujuannya. Nah, jadi dasar hukumnya itu yaitu sahnya perbuatan tergantung pada niat, dan juga dalam suatu riwayat hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapat pahala hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia mendapatkan hal sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi penjelasan dasar hukumnya itu menurut Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, perbuatan manusia itu didasari atas ucapan dan anggota gerak tubuh kita. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Daud, yaitu perbuatan manusia itu berlandaskan dari hati, lisan, dan anggota badan. Maksud dan tujuan niat. Yang pertama adalah untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Contohnya wudhu dan mandi jinabat. Jadi kan wudhu sama mandi jinabat itu sama-sama untuk membersihkan diri. Nah, jadi yang membedakannya itu yaitu niatnya. Yang kedua adalah untuk membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Contohnya yaitu membedakan niat sholat subuh dengan sholat duha. Jadi kan sholat subuh sama sholat duha sama-sama sholat itu. Nah, jadi yang membedakannya itu yaitu dari niatnya tersebut. Yang kedua adalah keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Jadi dasar hukum yang diambil atas keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Jadi dasar hukumnya itu sesungguhnya syaitan akan mendatangi salah satu di antara kalian dalam keadaan sholat. Kemudian syaitan itu berkata pada salah seorang di antara kalian, kamu telah berhadas, maka janganlah meninggalkan sholat sampai mendengar suara atau menemukan bau. Jadi maksud keyakinan dalam bab ini adalah ketenangan dalam hati, menetapi hakikat dari sesuatu, sementara keraguan atau syara yaitu kebimbangan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau ada yang lebih unggul. Jadi penjelasannya gini, kaidah jadi gini penjelasannya, kaidah baka makana ala makana, maknanya hukum yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sebelum datang hukum yang baru. Seperti gini, orang yang meyakini dirinya suci atau punya wudhu lalu ragu apakah berhadas, misalnya kentut atau tidak, maka dihukumi suci. Orang yang meyakini hadas lalu ragu apakah sudah wudhu atau belum, maka dihukumi hadas. Di tengah-tengah sholat Jumat, seseorang ragu apakah waktunya sudah keluar atau belum. Menurut pendapat Sahih, ia harus meneruskan sholat Jumat dan keraguannya tidak memengaruhi keabsahan sholatnya. Terus orang yang sedang makan sahur, dia ragu apakah waktu fajar sudah tiba atau belum. Nah, keraguan ini dapat mempengaruhinya sebab hukum asalnya yaitu masih malam. Di antara permasalahan yang dikecualikan dari kaidah ini adalah orang yang hendak sholat Jumat ragu apakah waktunya masih cukup untuk melaksanakan khutbah sekaligus sholat 2 rakaat. Dalam kondisi seperti ini tidak boleh sholat Jumat dan harus sholat zuhur. Yang kedua yaitu orang mempunyai harta yang sudah mencukupi ukuran wajib zakat. Setelah beberapa waktu ia ragu apakah ukurannya berkurang. Keraguan ini dapat mempengaruhinya sehingga ia wajib menyempurnakan ukurannya sebab ada kemungkinan salah menimbang. Yang ketiga adalah kesulitan menuntut kemudahan. Dasar hukumnya itu diambil dalam surah Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan dia sesekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi Allah itu tidak mempersempit mereka dengan membebankan apa yang berat bagi mereka. Allah itu memberi jalan keluar bagi dosa mereka dengan taubat dan menerima permohonan ampun serta penghapusan dosa dengan kafarat dan ganti rugi yang disyariatkan Allah dalam hal ini, dan berbagai rukhsan. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmat itu dengan mendirikan sholat secara sempurna, tunaikan zakat harta kalian, kembalilah kepada Allah dan berpegang teguh kepadanya dalam segala urusan. Sungguh dia sebaik-baik pelindung bagi orang-orang mukmin yang melindunginya dan sebaik-baik penolong bagi orang-orang mukmin yang ditolongnya. Maka mintalah perlindungan dan pertolongan kepadanya, niscaya dia pasti melindungi dan menolong kalian. Jadi penjelasannya gini nih, sebab-sebab ruqyah itu ada 7, yaitu syafar atau berpergian. Ada safar berpergian, ada 8 ruksan bagi musafir yang terpetakan menjadi 4, yaitu ruksyan yang hanya berlaku pada perjalanan jauh tanpa perbedaan di antara ulama, yaitu qasar sholat, tidak puasa, dan mengusap muzah lebih dari sehari semalam. Yang kedua adalah ruksyan yang tidak hanya berlaku pada perjalanan tanpa perbedaan di antara ulama, yaitu meninggalkan sholat Jumat dan memakan bangkai. Yang ketiga adalah ruksyan yang dikhilafkan ulama, yaitu menurut kaul ashah hanya berlaku pada perjalanan jauh untuk menjamak sholat. Yang keempat adalah rukhsah yang dikhilafkan ulama, yang menurut pendapat ashah tidak hanya berlaku pada perjalanan jauh, yaitu sholat sunnah di atas kendaraan dan gugurnya sholat fardu dengan taharah tayamum. Yang kedua adalah sakit. Rukhsah disebabkan sakit banyak sekali, antara lain tayamum ketika khawatir apabila menggunakan air akan menambah parah sakitnya. Yang kedua duduk atau tidur dalam sholat fardu, tidak berjamaah dan masih mendapat pahala jamaah, tidak puasa pada bulan Ramadan dan mengkonsumsi barang najis.
Yang ketiga adalah ikhra atau keterpaksaan. Syarat orang dianggap terpaksa dan boleh melakukan perbuatan yang asalnya dilarang adalah bila terpenuhi 7 hal. Yang pertama adalah pemaksa mampu mewujudkan ancamannya kepada orang yang dipaksa karena memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk mewujudkan ancaman. Yang kedua yaitu kelemahan orang yang dipaksa untuk menolak ancaman baik dengan cara menghindar, melarikan diri atau melawan paksaan. Yang ketiga, adanya dugaan dari orang yang dipaksa apabila tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan, ancaman itu akan diwujudkan. Yang keempat, ancaman merupakan perbuatan yang diharamkan bagi pemaksa. Yang kelima, ancaman segera direalisasikan apabila perbuatan yang dipaksakan tidak segera dilaksanakan. Yang keenam, bentuk ancaman itu jelas. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan perbuatan yang dipaksakan, orang yang dipaksa bisa selamat dari ancaman. Yang keempat adalah niscaya atau lupa. Ketidakmampuan menghadirkan sesuatu dalam hati ketika dibutuhkan. Dengan sebab lupa, dosa bisa dihindarkan. Yang kelima adalah jahal atau ketidaktahuan. Orang yang tidak mengerti hukum syar'i karena keterbatasan akal, contohnya berbicara pada saat soal sholat, maka tidak dihukumi batal. Yang keenam adalah urs atau kesulitan. Maksudnya kesulitan terhindar dari najis. Contohnya kotoran burung di masjid, begitu pula dengan debu jalanan yang umumnya tercampur dengan kotoran hewan. Kedua contoh ini sulit dihindarkan dan sudah mewabah di masyarakat. Dan yang terakhir adalah naksu, yaitu sifat kurang. Sifat kurang ini kebalikan sifat sempurna. Pada dasarnya semua manusia senang dan menganggap kesempurnaan karena syariat memberikan rukhsah bagi orang yang memiliki kekurangan. Contoh, tidak wajib mengerjakan sholat Jumat bagi wanita, budak, dan anak-anak. Yang keempat adalah bahaya harus dicegah. Dasar pengambilan hukum kaidah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis ini mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta, ataupun membahayakan orang lain. Begitu pula tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan orang lain, meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita. Jadi penjelasannya gini, dalam kaidah ad-darurat, tubih al-mahdurat, dan kaidah ma'ubih li'at darurah yuqaddar bi riha. Kondisi darurat menurut Imam As-Suyati ada beberapa kaidah. Yang pertama, kondisi darurat membolehkan keharaman. Kaidah ini berlaku dengan syarat ada darurat yang ditinggalkannya, tidak kurang dari keharaman, seperti kebolehan memakan bangkai bagi orang yang terdesak yang bila tidak memakannya akan mati. Yang kedua, perkara yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Seperti orang yang sedang dalam kondisi darurat boleh makan bangkai, tidak boleh melebihi kebutuhannya untuk menyelamatkan nyawanya. Level kondisi pada pembahasan kaidah ini ada 5, yaitu darurat, hajat, manfaat, jinah atau perhiasan, dan futhul. Satu darurat yaitu kondisi yang bila tidak melakukan keharaman akan menyebabkan kematian atau mendekati kematian. Contohnya gini, kita boleh makan bangkai ketika kita darurat karena tidak ada makanan lain, tetapi itu harus sesuai dengan kebutuhan kita saat itu, nggak boleh melebihi. Yang kedua adalah hajat, itu kondisi yang bila tidak menerjang keharaman tidak menyebabkan kematian namun akan kesulitan. Dalam kondisi demikian orang belum boleh menerjang keharaman namun ia diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, manfaat, yaitu kondisi yang diinginkan seseorang berawal dari keinginan hati untuk menikmatinya, seperti seseorang ingin menikmati bubur, makanan yang berlemak, atau ikan laut. Yang keempat adalah jinah atau perhiasan, yaitu kondisi yang tujuannya hanya sebatas pelengkap saja, seperti menambah garam pada sayuran, menambah gula pada kue, dan semisalnya. Dan yang terakhir adalah fathul, yaitu kondisi yang bersifat keleluasan, seperti orang yang hendak berpesta dengan berbagai makanan dari yang haram atau syubhat. Kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang. Segala sesuatu yang dibolehkan karena uzur atau darurat, maka hukumnya kebolehan akan batal sebab uzur atau daruratnya hilang. Sebagaimana contoh berikut. Orang tayamum karena penyakit, maka tayamum akan batal sebab kesembuhan penyakit itu. Yang kedua, orang tayamum karena tidak ada air, maka tayamum akan batal sebab ada air. Orang dibolehkan mengqasar sholat dalam melakukan perjalanan, maka hukum kebolehan qasar akan sholat bila sampai di tempat tinggalnya. Dia tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian orang dengan tindakan yang berakibat membahayakan atau merugikan orang lain. Seperti bagi orang yang tersedak tidak boleh makan makanan orang lain yang juga tersedak. Yang kedua, orang yang kelaparan dia tidak menemukan makanan apapun, maka tidak diwajibkan memotong bagian tubuhnya untuk dimakan dengan tujuan menyelamatkan nyawanya. Dan yang terakhir adalah kebiasaan bisa dijadikan sebagai hukum. Dasar pengambilan kaidah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilihat atau dianggap baik oleh seorang muslim, maka menurut Allah Subhanahu Wa Taala adalah baik. Penjelasan. Standar legalitas adat ada 3. Yang pertama, cukup sekali, harus terulang, dan berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah. Dalam kaidah adah mutabarah, adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di suatu daerah. Dengan gambaran adat di suatu daerah berbeda, dari satu orang dengan orang lain berbeda, maka adat seperti itu tidak bisa dijadikan pijakan hukum. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.